Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahrul Ramadan, NIM 1931041058, kelas PRC, jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Ilmu Keolahragaan. Di sini saya akan menjelaskan PowerPoint panduan pencegahan dan penanganan cedera. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu strategi pencegahan. Pencegahan cedera dilakukan sebelum dan saat latihan atau bertanding. Program yang seimbang meliputi pemanasan atau warm up dan pendinginan atau cool down, peregangan atau stretching, latihan aerobik, dan latihan penguatan sesuai kecabangan atau sport specific strength training. Perlengkapan yang baik dan sesuai juga diperlukan. Selain itu, pengaturan gizi yang sesuai memegang peranan penting dalam pencegahan cedera. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pemanasan dan apa itu pendinginan. Pemanasan di sini dibutuhkan untuk memberikan performa melalui perbaikan peredaran darah, memanaskan otot, dan mencegah alterasi yang cepat pada fisiologi tubuh yang biasa terjadi pada olahraga full speed. Pendinginan membantu mengeluarkan hasil pembuangan metabolisme asam laktat dari otot, meredakan nyeri otot atau muscle soreness, dan meredakan terjadinya pusing atau pingsan akibat penumpukan darah vena pada ekstremitas. Yang kedua, latihan fleksibilitas. Latihan fleksibilitas ini terbagi atas 4 poin. Yang pertama yaitu fleksibilitas didapat dengan stretching yang meliputi semua kelompok otot sesuai kecabangan olahraga, dilakukan sebelum dan sesudah latihan. Yang kedua, stretching setelah latihan lebih bermanfaat daripada stretching sebelum latihan untuk mencegah cedera, khususnya meredakan nyeri otot. Yang ketiga yaitu stretching dapat meredakan ketegangan otot, resistansi pada jaringan otot, dan berperan penting pada kesehatan persendian karena meningkatkan suhu jaringan, suplai darah, dan lubrikasi persendian, serta memberikan performa otot agonis atau flexor. Yang keempat yaitu PNF atau yang biasa disebut proprioceptive neuromuscular facilitation, adalah teknik stretching yang dapat meningkatkan fleksibilitas dalam waktu yang singkat. PNF biasanya dilakukan dengan bantuan orang lain. Teknik ini meliputi tahan atau stretch 6-10 detik, kemudian kontraksi 6-10 detik, dilakukan beberapa kali. Namun, stretching ini berisiko overstretch jika dilakukan oleh orang yang kurang berpengalaman. Selanjutnya yaitu latihan daya tahan tubuh. Secara umum, latihan daya tahan aerobik dilakukan 3-5 kali seminggu dengan intensitas sedang atau 60-85% DNM. Durasi per sesi latihan 30-60 menit. Ada dua latihan yang digunakan adalah steady duration atau long distance dan interval training. Long distance training digunakan untuk persiapan semua jenis otot dengan ciri sesi latihan yang panjang dengan intensitas ringan sampai sedang atau 80% DNM. Berdurasi 30-2 jam. Manfaat latihan ini adalah membangun daya tahan yang sering bukan olahraga yang spesifik. Namun jenis latihan-latihan ini efek yang cukup lambat jika dilakukan pada tahap kompetisi atau sehingga dianjurkan digabungkan dengan interval training. Selanjutnya, strength conditioning. Latihan ini sangat diperlukan bagi atlet sebagai upaya pencegahan cedera, performa yang efektif dan efisien. Setiap sesi latihan harus diawali dengan pemanasan, prinsip overload progresif dengan peningkatan beban dan repetisi untuk peningkatan kekuatan. Secara umum, peningkatan beban latihan dilakukan tidak lebih dari 10% per minggu dan dilatih secara
dan dilatih 2-3 kali per minggu, diikuti 1-2 hari recovery di antara sesi. Program latihan penguatan terdiri dari latihan terbuka seperti stiff knee extension dengan ankle weight, di mana ujung bagian tubuh yang dilatih bebas bergerak, dan latihan tertutup atau seperti leg press, di mana ujung badan dibatasi pada lantai atau permukaan lantai. Latihan kinetic cane biasa digunakan sebagai alternatif antara beban bebas atau free weight dan mesin. Selanjutnya, cross training. Cross training adalah olahraga atau latihan yang di luar olahraga kecabangan, merupakan metode yang sering dilakukan untuk mengurangi risiko cedera karena tidak ada tekanan yang terus-menerus pada persendian dan dapat meningkatkan keseimbangan otot. Latihan ini cocok dilakukan selama latihan maintenance pada saat off season atau selama istirahat dari latihan. Selanjutnya, teknik dan perlengkapan yang sesuai. Kesalahan biomekanik biasa disebabkan abnormalitas anatomi statis dan abnormalitas fungsional. Abnormalitas statik biasa diatasi dengan kompensasi alat seperti ortostik. Perubahan fungsional diakibatkan dari kedua abnormalitas dan koreksi harus diatasi pada latihan. Abnormalitas fungsional biasanya lebih mudah berubah sehingga sering akibat cedera, teknik yang tidak sesuai, atau penggunaan perlengkapan yang tidak memadai. Selanjutnya, makanan yang bergizi. Diet yang sesuai sangat penting untuk performa yang optimal. Untuk memperbaiki atau menjaga kesehatan atlet harus mengikuti diet yang dibutuhkan. 15-20% protein, 30% lemak, dan 50-55% karbohidrat. Disesuaikan dengan kebutuhan individu atlet. Untuk pencegahan cedera, mengkonsumsi kalori yang cukup untuk diet antiinflamasi tidak hanya membantu mencegah cedera tetapi juga mempercepat recovery pada saat cedera. NSAIDs atau non-steroidal anti-inflammatory drugs. Obat antiinflamasi dasar sering diberikan pada treatment cedera akut seperti ibuprofen untuk meredakan gejala inflamasi dan meredakan nyeri. Obat-obat ini tidak dianjurkan pada jangka waktu yang lama untuk menghindari efek negatif jangka panjang. Obat-obat ini jangan diberikan pada orang dengan gangguan jantung dan ginjal. Kembali ke aktivitas. Kembali ke aktivitas dilakukan setelah full room dan kekuatan telah kembali 80-90%. Pemberian latihan sesuai kecabangan harus dilakukan seperti melompat, lunging tanpa gangguan. Recovery yang adekuat penting untuk mengembalikan performa ke depannya. Dan selanjutnya splinting, bracing, dan tapping. Splinting di sini terbagi dari beberapa poin. Poin pertama adalah teknik yang sering digunakan untuk perawatan secara fraktur atau cedera ligamen yang parah. Yang kedua, penggunaannya untuk membantu dalam pemindahan korban untuk dievakuasi yang diperlukan medis. Yang ketiga, splinting harus digunakan pada area cedera pada bagian atas dan bawah sendi yang cedera. Contoh pada fraktur tibia atau fibula. Pembidaian dilakukan dari lutut hingga ankle untuk mencegah kedua sendi tidak dapat digerakkan atau imobilisasi. Yang keempat, yaitu pembidaian dapat dilakukan dengan body tipping untuk cedera jari atau dengan elastic warps, kain, mitela, atau kaos kaki. Yang kelima, aplikasi pembidaian dilakukan harus kencang namun tidak mengganggu sirkulasi darah. Rasakan detak atau denyut nadi pada area bawah cedera.
Selanjutnya itu bracing. Bracing biasa dilakukan dengan dua jenis, yaitu propilaktik dan fungsional. Propilaktik bracing digunakan untuk pencegahan cedera atau meminimalkan keparahan saat terjadi cedera. Dua area yang sering digunakan adalah ankle dan lutut. Fungsional bracing digunakan pada cedera bahu, memberikan perlindungan pada area cedera untuk selanjutnya proses penyembuhan dan penguatan. Kemudian tapping. Kegunaan tapping ada 3, yaitu untuk pencegahan cedera atau prophylactic tapping. Digunakan pada cedera akut dan membantu kembali ke aktivitas. Jangan dilakukan tapping pada area yang bengkak, area cedera yang parah, dan jika diaplikasikan menggunakan aktivitas normal atau lari, cutting, atau melompat. Kemudian strategi untuk kondisi kronis. Yang pertama yaitu gaya hidup aktif akan menguatkan tulang, memperlambat hilangnya massa otot, meredakan nyeri sendi dan otot. Yang kedua, walaupun cedera kadang menyebabkan nyeri, namun jangan dijadikan alasan untuk tidak bergerak sama sekali. Yang ketiga, gunakan aktivitas yang tidak membebani area cedera, mulai dengan sesi dengan perlahan dan meningkatkan durasi untuk aklimatasi tubuh dan adaptasi dengan aktivitas baru, seperti lari diganti dengan bersepeda atau berenang. Yang keempat, yaitu aktivitas sedang secara intermittent, efektif untuk memperbaiki dan meningkatkan kesehatan. Yang kelima, latihan penguatan dan latihan kardio untuk meningkatkan keseimbangan otot untuk aktivitas bebas nyeri. Kemudian jenis cedera dan pemeriksaan. Yang pertama yaitu cedera tulang. Fraktur ringan atau tidak ada yang berpindah. Fraktur ini dapat dilihat melalui X-ray karena tulang tampak sempurna. Fraktur jenis ini tidak perlu banyak dilakukan tindakan seperti pembedahan. Fraktur terpisah atau displace biasanya terjadi pada tulang panjang akibat trauma hebat. Fraktur ini meliputi pemisahan atau angulasi segmen fraktur. Biasanya dilakukan pembedahan dan diberikan sisipan lempeng logam untuk menambah kekuatan dan menjaga tulang. Comminuted atau termasuk fragmentasi atau splintering tulang atau fraktur tubrukan. Bagian tulang yang patah mendorong tulang lainnya sehingga terjadi pemendekan tulang. Tipe ini serius karena tulang kehilangan panjang yang mengganggu fungsi tulang tersebut. Biasanya terjadi pada pergelangan tangan akibat jatuh dan menahan dengan tangan. Yang kedua yaitu cedera ligamen persendian. Area di mana dua tulang bersatu disebut sendi. Persendian bergabung menjadi satu namun tidak begitu fleksibel disebut ligamen. Ligamen mengelilingi sendi dan bertanggung jawab untuk stabilitas sendi. Sesi sendi terdapat synovium, jaringan tipis yang memberikan cairan untuk melumasi sendi. Sebagian besar cedera sendi ligamen akibat penyalahgunaan atau trauma tulang langsung pada tulang di persendian. Jarang karena trauma parah lebih sering terjadi akibat ligamen cedera. Sendi yang dislokasi bisa mengakibatkan straining atau peregangan terjadi pada sekitar ligamen. Jaringan ligamen tidak begitu elastis. Yang ketiga yaitu cedera tendon dan otot. Cedera yang terjadi pada ligamen dan tendon disebut strain. Cedera pada strain bisa berbentuk minor sebagai otot, spasme ringan atau pendarahan dan pembengkakan yang signifikan. Tendinitis terjadi saat strain terjadi pada tempat pelekatan otot atau area ini tendon mengalami inflasi. Terjadi akibat cedera parah atau bisa karena kondisi kronis. Cedera kronis akibat force atau mekanisme tubuh yang buruk.
Grade 1, sobekan minimal serat otot 20%. Mild tenderness, tidak ada instabilitas sendi. Grade 2, sobekan sedang 20-70%, minimal hingga mild tenderness, instabilitas sendi ringan. Yang keempat, cedera masalah kulit, meliputi infeksi kulit akibat jamur, virus dan bakteri. Bagian kaki merupakan yang paling sering terkena infeksi jamur, dapat diatasi dengan perbaikan kebersihan. Menjaga kaki tetap kering dan memberikan bedak yang cocok atau salep. Infeksi jamur juga dapat menjangkiti kuku. Methicillin resistant staph aureus atau MRSA adalah infeksi kulit yang serius yang secara periodik menular pada sekitar ruang ganti. Aseptik biasa diberikan. Hindari berbagai handuk kotor, harus dihindari dan menjaga kebersihan pribadi. Pelepuhan, cedera yang sering diakibatkan overuse, perlengkapan yang tidak pas, mekanik yang buruk. Yang kelima yaitu cedera sistematik lain. Dua cedera yang memiliki efek katastrofik adalah cedera panas dan sudden cardiac death. Head cramps akibat dehidrasi. Head exhaustion diakibatkan dehidrasi parah, gejalanya pucat dan lemas dan membutuhkan penanganan cepat. Yang paling berbahaya pada panas adalah heat stroke, di mana termostat berhenti pada otak. Hal ini membutuhkan penanganan emergensi dan harus ditangani di RS. Selanjutnya, cedera berdasarkan lokasi tubuh, yaitu cedera kepala dan leher. Cedera kepala cukup berbahaya karena bisa menyebabkan kematian. Cedera ini terjadi tempurung kepala yang mengalami trauma yang parah. Otak bisa mengalami kerusakan akibat tergoncang atau benturan yang parah, dan tulang kepala bisa fraktur. Geger otak adalah cedera yang paling sering terjadi. Hal ini dapat menyebabkan disorientasi atau kehilangan kesadaran hingga menyebabkan kematian. Subdural hematoma akibat darah menekan otak. Kondisi ini harus dilakukan dengan perawatan profesional. Luka robek bisa terjadi pada wajah yang biasanya ikuti dengan fraktur pada tulang wajah seperti fraktur nasal, fraktur orbital, atau tulang daerah mata. Keduanya dibutuhkan pembedahan. Selanjutnya, cedera ekstremitas. Cedera ini bisa terjadi pada bahu, siku, lengan, tangan, dan pergelangan tangan. Kemungkinan yang sering terjadi adalah cedera bahu. Cedera bahu meliputi rotator cuff, robeknya labrum, lepasnya pada otot bagian biceps, DS, dan sebagainya. Cedera siku seperti fraktur dan dislokasi. Cedera kronis meliputi little league elbow yang terjadi pada pemain muda, seperti epifisi ulnar atau radial menjadi prematur. Epikondilitis akibat evereus pada opicondylius ulnar dan radial. Cedera pergelangan tangan, cedera fraktur radius dan ulna, serta fraktur tulang scaphoid. Cedera tangan meliputi cedera fraktur dan dislokasi pada jari. Selanjutnya, cedera batang tubuh dan punggung. Cedera dada akibat tulang rusuk, patah, atau gagalnya fungsi paru-paru. Beberapa cedera pada dada parah bisa diakibatkan konstitusi atau inflamasi pada struktur luar dinding dada. Cedera abdominal akibat tuburukan kecepatan tinggi seperti olahraga sepeda dan terkena stang sepeda. Cedera punggung bawah, khususnya herniated disc. Untuk mencegahnya perlu mengembangkan dan memperbaiki fleksibilitas.
Selanjutnya cedera ekstremitas bawah. Cedera pinggul meliputi cedera trochanter brus dan iliopsoas tendinitis fraktur. Kokigel, cedera paha seperti quadriceps seperti strain, pain, kram, atau kekakuan otot dan pendarahan. Dan hamstring seperti kontusi dan strain. Cedera lutut meliputi cedera sprain ligamen atau seperti ACL, dislokasi patella, meniskus. Cedera tungkai bawah meliputi Achilles tendis, silin, splints, stress fracture, dan ankle sprain. Selanjutnya cedera batang tubuh dan punggung. Cedera dada diakibatkan tulang rusuk, patah, atau fungsi paru-paru. Beberapa cedera dada paru bisa diakibatkan konstitusi atau inflamasi pada struktur luar dinding dada. Cedera abdominal akibat tuburukan kecepatan tinggi seperti olahraga sepeda dan terkena stang sepeda. Cedera punggung di bawah khususnya herniatis, untuk mencegah perlu mengembangkan dan memperbaiki fleksibilitas. Selanjutnya pemeriksaan cedera. Saat pemeriksaan cedera perlu menggunakan penglihatan dan pendengaran dan perabaan yang seksama dan membutuhkan pengetahuan yang mumpuni. Periksaan lain yang lebih valid adalah menggunakan alat seperti X-ray untuk melihat tanda fraktur dan MRI untuk melihat adanya cedera ligamen atau otot. Kemudian geger otak dan cedera kepala, khususnya yang sering perkenaan pada kepala dengan kekuatan sangat cepat lambat mengakibatkan geger otak. Identifikasi geger otak adalah traumatis yang di dalamnya disertai perubahan status mental seperti kebingungan atau amnesia yang bisa juga tidak termasuk kehilangan kesadaran. Cedera ini umumnya terjadi pada football Amerika selama tackling atau blocking, atau saat handling pada pemain sepak bola. Evaluasi awal adalah tingkat atau hilangnya kesadaran, Table Glasgow Coma Scales atau GCS. Kemudian treatment. Atlet harus diposisikan tegak lurus untuk menurunkan tekanan intrakranial. Jika atlet bisa duduk, dia bisa kemudian diberi dan ditolong atau dipapah keluar dari lapangan. Jika diduga cedera cervical spine, jangan pindah perlengkapan pengaman atau shoulder pad helm atau pakaian karena bisa menyebabkan gerakan pada area cervical spine. Lindungi leher dan tulang belakang dengan collar stabilities jika tersedia, atau menempatkan pakaian roll up sepanjang leher untuk menghindari gerakan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada PowerPoint penanganan cedera kali ini. Bila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Semoga berguna bagi kalian yang melihat video ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.